Ya, shalom, shalom. Selamat sore. Selamat bergabung di dalam program Eyesight Insight Podcast. Kali ini kita akan membahas, saya dengan Bapak Timothy Parengkuan akan berbincang-bincang mengenai tema yaitu tentang Israel. Israel dan End Time Countdown. Atau dengan kata lain, Israel dan juga waktu-waktu terakhir yang sedang hitung mundur ya, sedang dilakukan hitung mundur. Karena biar bagaimanapun kalau kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, khususnya dengan apa yang terjadi di Israel, tentunya ada hubungannya dengan jam Tuhan, dengan timeline yang Tuhan sudah tentukan melalui bangsa ini, bangsa sulung, bangsa pilihannya. Dan yang menariknya adalah kalau kita perhatikan negara yang sekecil ini, yang katanya hanya sebesar negara bagian Amerika, New Jersey, tetapi apa yang terjadi di sana menjadi pusat perhatian dunia, bahkan sampai ke PBB. Bahkan kalau mau dilihat lebih jauh lagi, belakangan ini apa yang terjadi baru-baru ini kalau Bapak Ibu menyaksikan tayangan-tayangan di media-media baik di televisi nasional maupun juga luar negeri, berapa waktu yang lalu bagaimana terjadi kecelakaan helikopter dari Presiden Iran yang dapat dikatakan bisa saja ini menjadi pemicu dari satu perang besar karena Iran dan Israel sangat bermusuhan ya. Tetapi yang perlu sebelum saya ngobrol dengan Pak Timi, saya perlu menjelaskan dari awal bahwa kita tidak sama sekali berbicara dengan politik ya kalau berkaitan dengan Israel ini, karena skup kita atau ruang lingkup kita tentunya dalam perspektif profetik, dalam timeline Tuhan dan apa yang Tuhan sudah taruh di atas bangsa Israel ini, yang sebenarnya sesuatu yang luar biasa yang selama ini mungkin tersembunyi, tapi yang di hari-hari ini Tuhan semakin bukakan. Dan oke, tanpa berlama-lama saya akan langsung saja berbicara atau membahas hal ini dengan Bapak Timothy Parengkuan. Ya, shalom Pak. Shalom, shalom, shalom. Kali ini kita ketemu lagi nih bicara soal Israel nih Pak. Iya. Karena tadi yang seperti opening di awal, baru beberapa hari yang lalu terjadi kan crash landing dibilang katanya helikopter dari yang mengangkut pemimpin dari Iran, Ebrahim Raisi. Kemudian juga ada menteri luar negerinya juga yang akhirnya faktanya terungkap bahwa mereka mengalami kecelakaan. Iya. Nah, tapi baru berapa hari juga belakangan ini setelah kejadian itu, kalau dilihat dari berita yang ada ini, ICC yang merupakan kepanjangan dari International Criminal Court atau sidang kriminal internasional yang berpusat di Den Haag, sudah memberikan surat perintah penangkapan dari jaksa mereka itu Amir Khan untuk menangkap Benjamin Netanyahu dan juga Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan juga ada petinggi-petinggi Hamas. Ya. Nah, ini menjadi menarik karena mungkin saja ini bisa jadi akan menjadi sesuatu yang skalanya lebih besar nih peperangan konfliknya. Tapi kalau melihat hal-hal seperti ini ya Pak ya, bagaimana ya kita nih sebagai orang Kristen, orang percaya dalam menyikapi atau melihat ini, apa yang harus kita lakukan kira-kira menurut Bapak? Ya, jadi kalau kita lihat apa yang sedang terjadi sekarang ini, semua yang terjadi di bawah kolong langit ini sebenarnya sudah ada di dalam garis nubuatan. Sudah dinubuatkan bahwa kalau peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi, itu bukan satu peristiwa yang tiba-tiba, tapi kalau kita lihat dalam kronologi perkataan Tuhan, itu semua ada di dalam tahun-tahun nubuat. Dalam tahun-tahun nubuatan pun memang kalau kita berbicara tentang sign of times, kalau begitu kita berbicara tentang tanda-tanda zaman, ada begitu banyak kategori yang menandakan tanda-tanda zaman. Salah satu adalah bangsa melawan bangsa, ya kan? Yang lain ya kelaparan, gempa bumi, tanda-tanda zaman yang membuktikan bahwa kita ada di mana. Kita ada di hari-hari terakhir. Nah, kasus yang kita saksikan bersama-sama ini, ya tentu semua bangsa ini pasti mengarahkan mata mereka ke bangsa Israel. Jadi semua diizinkan untuk melihat apa yang terjadi. Semua bangsa, semua mata melihat apa yang terjadi dengan di Timur Tengah.
yang berhubungan dengan bangsa Israel. Nah, tapi kita sebagai orang Kristen, kita pun harus lihatnya berbeda dengan orang-orang awam, berbeda dengan mata dunia melihatnya. Tentu mata dunia melihat bangsa Israel sebagai bangsa yang ya katanya harus dikenai hukuman dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam garis nubuatan, ya memang bangsa Israel itu satu bangsa menurut saya yang unik ya. Dia bukan bangsa yang ada muncul begitu saja, tapi dia adalah sebuah bangsa yang memang sudah ada di dalam garis nubuatan. Kenapa saya tegaskan lagi bangsa yang ada dalam garis nubuatan? Sebab melalui mereka, melalui bangsa Israel pun timeline Tuhan berlaku. Agenda Tuhan, timeline Tuhan itu berlaku. Jadi ya Tuhan telah memilih bangsa Israel untuk jam Tuhan, untuk countdown apa? Countdown yang paling dekat adalah bagaimana nanti ada satu masa di mana Mesias mereka akan datang, ya. Raja mereka akan datang dan akan dilihat oleh semua orang, yang akan dilihat oleh semua bangsa. Jadi kalau kita lihat seperti bangsa Israel seperti mulai terpojok, ya kitab Wahyu pun udah menubuatkan ya bahwa mereka memang akan ada saatnya mereka terpojok di dalam waktu-waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Nanti ya ketika akhirnya terjadi satu pressure, satu tekanan di mana pada akhirnya kalau semua bangsa kan sekarang masih ada yang menolong gitu, masih ada yang berdiri bersama dengan Israel gitu ya. Ada Amerika, tapi Amerika pun sekarang mulai agak berkurang gitu kan ya. Karena memang sudah juga dinubuatan dalam kitab Wahyu nanti satu ketika mereka akan hanya kembali mereka berteriak kepada Tuhan mereka. Nah itu tanda bahwa masa yang terakhir segera dimulai atau berakhirnya, saya mau katakan berakhirnya masa kasih karunia bagi bangsa-bangsa. Sebab setelah itu mata Tuhan akan betul-betul terfokus ke mereka, ke Sion atau ke bangsa Israel. Jadi Israel itu memang adalah bangsa yang di dalamnya ada tanda zaman. Ketika kita melihat sekarang ini, kita harus tahu Tuhan lagi berbicara apa. Dan kita ada hidup di hari seperti apa. Begitu. Nah, tapi kira-kira secara konkret mungkin apa yang kita sebagai orang Kristen lakukan selain ada beberapa komunitas ataupun gereja kan memang mendoakan Israel begitu Pak. Kira-kira seperti apa ya? Ya, kita tetap harus mendoakan mereka ya karena akar kekristenan itu memang dasarnya dari sana. Oh iya betul. Betul. Akar kekristenan datangnya dari sana. Betul. Berita keselamatan untuk bangsa-bangsa itu datangnya dari sana. Jadi kita pun berhutang budi, berterima kasih untuk keberadaan mereka. Ya bangsa ini kalau kita lihat sejarahnya memang beberapa kali bangsa ini mau dihancurkan. Ada beberapa kali dicatat dalam Alkitab gitu. Salah satunya adalah ketika di dalam zaman kitab Ester ya. Di mana di zaman kitab Ester pun bangsa Israel berusaha dipunahkan. Terus menerus bangsa ini diincar gitu. Bangsa ini dibuang ke Babilonia. Itu selalu bangsa ini mau dipunahkan dalam cerita Alkitab. Ya, terus menerus gitu. Karena pada bangsa ini memang ada berita yang sebenarnya ditakuti atau dibenci. Jadi ini dibenci oleh siapa? Bukan oleh manusia tapi oleh setan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari awal tuh bangsa ini berusaha terus menerus dibinasakan. Kenapa sih? Pada zamannya Ester sampai Haman begitu bencinya, sampai kalau bisa seluruh bangsa Yahudi itu dibinasakan. Tapi sebaliknya mereka selamat. Kenapa? Tiang gantungan yang untuk keluarganya Ruth itu ya, Esther itu, Mordekai tidak jadi, yang naik justru Haman. Jadi kita lihat pembelaan Tuhan itu ada terjadi, terlepas lagi bangsa Israel, dan terus menerus itu terjadi karena pada mereka itu banyak momentum besar, banyak sekali momentum besar yang bagi orang Kristen kita harus bisa melihat kronologinya, momentum besar itu apa. Nah kalau kita lihat dalam Alkitab memang kalau saya perhatikan momentum besar itu adalah, itu juga udah dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa nama Tuhan harus dikenal oleh bangsa-bangsa, nama Tuhan. Karena mereka itu, Israel sendiri itu bukan munculnya Israel itu, nama itu bukan nama yang dibuat oleh manusia. Itu kan dari keturunan Abraham, di mana dari Yakub berubah menjadi Israel kan. Iya, betul. Jadi setelah Yakub berubah menjadi Israel, maka pada nama Israel itu banyak namanya momentum besar.
berkenaan dengan nama Israel. Nah, nama Israel sendiri adalah a prophecy, satu nubuatan untuk nama raja segala raja. Isra itu putra, El itu adalah Tuhan. Jadi the son of God. Jadi Israel itu bernubuat tentang the coming son of the Most High, son of God. Siapa lagi kalau bukan Yeshua Amasiah. Jadi pada bangsa Israel itu sudah mengandung nubuatan kehadiran Yeshua. Nah, maka itu setan pun benci dengan momentum-momentum besar yang akan betul-betul menghadirkan the name above all names, nama di atas segala nama. Jadi kronologi dari perjalanan bangsa ini memang peperangannya banyak gitu. Mereka berusaha mau dihancurkan, mereka juga diberikan tuduhan-tuduhan palsu ya. Kitab juga berkata setiap tuduhan-tuduhan palsu yang diberikan di pengadilan itu akan dibuktikan salah gitu. Jadi memang bangsa Israel itu banyak tuduhan palsu ya. Kalau kita lihat ya tuduhan-tuduhan palsu yang dimana dikatakan itu akan dibantah, dibela oleh Tuhan. Setiap tuduhan palsu. Nah, sekarang juga mereka diberikan tuduhan-tuduhan palsu. Yang sekarang ini mereka disangka menjadi negara yang mau melakukan genocide. Nah, arti genocide kan menghabiskan satu bangsa. Itu kan tuduhan palsu. Nah, kita pun udah bernubuat setiap tuduhan palsu yang mau dinyatakan itu dibuktikan salah. Nah, kalau Alkitab pun sudah berkata demikian, berarti ada dong ya. Ada juga dong namanya tuduhan-tuduhan palsu ya. Akan dibuktikan salah kita berkata ya. Sekarang ini tuduhan palsu datang lagi. Disangka mereka mau melakukan genocide. Kalau mereka mau melakukan genocide, mereka tidak perlu memberikan pemberitahuan lewat flyers yang disebar itu dari pesawat bahwa pengungsi kamu minggir. Kamu minggir. Karena yang kami sasarkan itu bukan kalian. Yaitu Yesaya 54 ayat 17 ya. Setiap senjata yang ditempatkan engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, tuduhan palsu ya, akan dibuktikan. Nah, kalau Israel benar-benar mau melakukan genocide, nggak perlu dia kasih flyers, tidak perlu dia serukan supaya rakyat Palestina itu mengungsi, tapi dia incarkan Hamas. Nah, kenapa dunia menuduh mereka melakukan genosida, genocide? Kenapa? Itu kan tuduhan palsu juga yang sudah ada di dalam Yesaya 54. Tuduhan palsu. Jadi, ya kita bisa lihat kronologinya. Bahkan pun, Yeshua pun, ya, di dalam Markus ya, juga kita lihat ya di Markus 14 ayat 57, dikatakan beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu. Jadi, bangsa Israel itu prophecy of the coming son of God. Nah, Yeshua pun di dalam Markus 14:57 juga ada tuduhan palsu. Nah, kita bisa lihat ini menuju kepada kehadiran Sang Mesias. Itu akan segera dinyatakan. Nah, makanya kalau kita kronologinya, setan itu bertubi-tubi supaya tujuannya jangan sampai nubuatan terakhir itu terjadi. Tujuan maksud saya, tujuan terakhir itu tergenapi. Apa itu tujuan akhir? Setiap telinga akan mendengar, setiap mata akan melihat, setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam kitab Wahyu itu dikatakan begini, kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Roh nubuat ini bekerja di dalam segmen by segmen. Di dalam tahun demi tahun ada nubuatan-nubuatan tergenapi. Nah, nubuatan-nubuatan yang isinya berbicara tentang kehadiran ya, Mesias, itu peperangannya banyak. Karena nubuatan yang berbicara tentang momentum besar itu kita bisa lihat. Contoh, waktu Musa sedang dipersiapkan untuk melepaskan bangsa Israel. Semua anak di bawah umur 2 tahun. Terjadi pembantaian. Anak di bawah 2. Itu kan genocide juga. Anak 2 tahun yang mau dibantai. Kehadiran Yeshua. Kehadiran Yeshua pun anak-anak di bawah 2 tahun. Kenapa? Ada momentum-momentum besar yang ditakuti oleh musuh, dan musuh melakukan serangan yang sporadis, serangan yang bertubi-tubi.
dan melepaskan juga tuduhan-tuduhan palsu. Jadi itu terjadi kronologi besar. Momentum-momentum besar itu terjadi karena setelah itu ada agenda besar. Nah, sekarang ya peperangan di Gaza kan udah sering. Hampir setiap tahun ada peperangan, tapi ya kecil-kecil gitu. Tapi kenapa sekarang di Oktober 7 2023 yang lalu tiba-tiba terjadi seperti ini? Itu sudah juga masuk dalam agenda akhir zaman. Dan nggak berhenti kan? Kita pikir cuman seminggu, 2 minggu, nggak berhenti. Karena sudah memasuki bulan ke-8 nih. Bulan ke-8 dari peperangan sejak dari Oktober. Nggak berhenti-berhenti juga. Terus, nah, merembet ke jatuhnya helikopter yang ada dan membuat Presiden Iran itu tewas. Itu juga ada kronologi profetiknya. Nah, kalau kita mengungkapkan secara profetik, ya saya hanya bisa katakan bahwa semakin mendekat untuk setiap orang akan mengenal siapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan bangsa Israel dan menaruh namanya. Menaruh namanya. Ya. Yang menaruh namanya atas bangsa ini. Jadi bangsa Israel bukan bangsa biasa ya. Tetapi bangsa Israel ini adalah bangsa yang dimana ada nama Tuhan di situ. Ya. Jadi Tuhan mau menyatakan kepada dunia, kepada bangsa-bangsa, khususnya kepada orang-orang percaya seperti kita, bahwa ada nama Tuhan yang harus kamu hargai, yang harus kamu hormati. Tujuannya buat kalangan sendiri, supaya kita pun jangan sembarangan hidup kita. Tapi untuk bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain tahu bahwa melalui kamu, melalui bangsa Israel, namaku ada di situ. Dan aku akan menyatakan namaku. Nah, kalau berbicara soal ini, berkali-kali juga nubuatan di dalam Alkitab yang berbicara tentang Tuhan akan menyatakan namanya. Bagaimana? Ya lewat tentu bangsa Israel. Ya. Memang kalau kita bicara tentang apa yang sedang terjadi di Israel Hamas dari Oktober 7 2023 sampai sekarang, itu sepertinya riak-riaknya itu semakin membesar memang. Termasuk juga mungkin Bapak juga pasti sudah tahu ya bahwa, dan mungkin juga Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini tahu bahwa berapa minggu yang lalu, mungkin bisa dikatakan awal bulan ini ya. Bagaimana PBB United Nation mengadakan sidang majelis umum untuk menerima keanggotaan Palestina sebagai anggota PBB. Dari berapa ini? Kalau dilihat dari beritanya itu ada 193 negara nih Pak katanya anggota PBB. Sebagian besar 143 negara menerima. 9 negara menolak, 25 negara yang abstain. 9 negara yang menolak ini menariknya ada di situ Israel dan juga Amerika. Tetapi ketika pembahasan ini berlanjut, kemudian sampai akhirnya terjadi Israel menyerang Rafah yang di Gaza Selatan, di mana itu sebenarnya tempat pengungsiannya orang-orang Palestina di Gaza. Amerika sepertinya nggak mau ikut terlibat gitu, sepertinya tidak mendukung malah, dan ada beberapa negara yang protes. Nah, saya melihatnya, wah ini ada sesuatu memang yang menarik untuk diperhatikan, bukan hanya soal masalah geopolitik ya, tetapi karena betul yang tadi Bapak bilang bahwa ini ada satu bisa dibilang kayak seperti perjalanan waktu ya Pak ya, seperti perjalanan waktu sampai penggenapan di mana Yeshua nanti akan dinyatakan melalui bangsa Israel. Nah ini apakah begini Pak? Apakah bisa dikatakan jadi begini nih? Ketika waktu tanggal 7 Oktober yang lalu itu 2023 itu, apakah itu mungkin bisa dikatakan sebagai, kita kan sebelumnya kan pernah membahas ya Pak soal kejadian akhir zaman ini kan, termasuk Great Reset, kemudian pandemi yang ada yang sebenarnya bukan pandemi, plandemik kita karena sudah direncanakan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda ketika Oktober 7 2023. Apakah mungkin bisa dikatakan itu sebagai
sebuah pijakan baru, bukan pijakan, sebuah tanda yang sangat signifikan bahwa it's very soon gitu, Yeshua akan datang. Bagaimana mungkin Bapak menanggapinya, Pak? Jadi tadi saya katakan bahwa satu bangsa ini, bangsa yang namanya Israel ini, dia berbeda dengan nama-nama bangsa yang lain karena bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang memang itu God's design. Betul. It's God's grand design, di mana melalui bangsa ini nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Beberapa ayat saya mau sampaikan kepada kita semua yang saya akan bacakan di sini. Misalnya ayat pertama Keluaran 3 ayat 15 ya. Ya. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan pencipta nenek moyangmu, ya, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku. Dari situ kita bisa pelajari bahwa bangsa Israel, kamu punya the God of the covenant. Yeah. Kamu punya Tuhan perjanjian. Yeah. You have the God of the covenant. Ada gini, nenek moyangmu Abraham, aku telah memberikan perjanjianku kepadanya. Lalu anaknya Ishak, itu ada perjanjian. Lalu Yakub, sebelum berubah nama menjadi Israel, itu ada perjanjian. Yeah. Jadi pertama kali Tuhan ngomong melalui Musa, kasih tahu sama bangsa Israel. Kasih tahu sama bangsa Israel bahwa keberadaanmu itu dari nenek moyangmu itu, aku sudah mengadakan perjanjian dengan mereka dengan memperkenalkan namaku. Gitu. Kemudian kita lihat lagi apa yang dikatakan di dalam Keluaran 9 ayat 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. So, kita lihat lagi pernyataan bahwa, kamu ya Mesir, ya dikatakan, kamu harus tahu bahwa keberadaan Mesir pun, hai Firaun, aku membiarkan kamu hidup supaya kamu tahu siapa namaku yang adalah Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi musuh itu Tuhan ngomong, kamu menekan bangsa Israel ya. Aku biarkan kamu hidup supaya kamu tahu, kamu lihat bahwa aku adalah Tuhan, bahkan namaku itu akan dimasyhurkan di seluruh bumi. Di seluruh bumi. Jadi udah tuh, kita udah lihat itu bagaimana Tuhan ngomong kepada, sekarang melalui Musa kepada Firaun, bahwa kamu harus tahu ya, bahwa ada namaku. Ada namaku, ada namaku. Pada bangsa Israel melalui Musa diperkenal lagi tentang namaku, namaku. Jadi ini bangsa ini punya keunikan. Ini bangsa ini punya nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mengadakan perjanjian. Nah, kalau pada bangsa ini ada Tuhan pencipta langit dan bumi, lalu ada namanya, ya pesannya adalah lu harus hati-hatilah dengan bangsa ini. Sebab bangsa ini di dalam perjalanan nubuatan sampai Raja Kemuliaan itu datang, bangsa ini harus tetap ada. Sebab pada bangsa ini, nama Israel itu mengandung nama Tuhan. Makin orang membenci bangsa ini, makin nama Tuhan akan semakin masyhur. Nah, kisah yang Tuhan sampaikan kepada Firaun itu, kamu makin menekan bangsa Israel, makin namaku akan termasyhur sampai ke seluruh bumi. Dan ini juga sedang tergenapi. Ya, kita lihat sekarang. Makanya saya sangat excited melihat bangsa Israel ini sebagai jam Tuhan, jam akhir untuk seluruh kebenaran. Jadi seluruh kebenaran itu ada waktu penggenapannya. Nah, bagaimana kita tahu bangsa Israel sebagai jam Tuhan ini, dia nggak boleh punah. Dia nggak boleh habis. Bangsa-bangsa membenci dia karena memang iblis tidak suka sama bangsa ini. Karena di dalam bangsa ini ada nama Tuhan. Sementara pada bangsa ini ada timeline penggenapan nubuatan. Yang Yesus sendiri udah nubuatkan. Kitab Wahyu pun sudah bernubuat bahwa seluruh kebenaran atau dikatakan kesaksian Yeshua itu harus tergenapi. Roh nubuatan. Jadi semua perjalanan bangsa Israel itu, semua yang dikatakan oleh para nabi itu mengandung nubuatan yang ujungnya berbicara tentang kesaksian Yeshua. Bangsa Israel itu juga membawa kesaksian Yeshua. Yang mereka dibenci.
Karena Yesus udah bilang juga begini kan, dunia membenci kamu, bukan kamu yang mereka benci, aku yang mereka benci. Kalau kita lihat bagaimana Yeshua menguatkan murid-muridnya kan, kamu dibenci oleh namaku, karena namaku. Itu kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yeshua dalam Yohanes itu, Yesus nggak ngomong kepada yang lain, hanya kepada orang-orang Yahudi, the Jewish. The world hates you because of my name. Ya, ya. Dunia membenci kamu oleh karena namaku. Ya. Jadi karena dunia membenci Israel itu bukan membenci bangsa Israelnya sebenarnya. Tapi dunia membenci nama Tuhan di situ. Ya, gimana nama Tuhan bisa dihancurkan? Ya. Nggak bisa. Tapi itu diizinkan. Dengan adanya intensitas, nama Tuhan makin dibencikan. Makin dibenci. Dengan intensitasnya nama Tuhan makin dibenci. Maka semakin cepat nama Tuhan akan segera dimuliakan. Jadi lagi nih, saya harus ngomong, bangsa Israel nggak akan bisa dipunahkan. Nggak akan bisa dihancurkan. Nggak bisa. Mau dibawa ke pengadilan dunia pun, nanti akan dibuktikan salah. Karena kitab Yesaya udah bernubuat. Saya harus ngomong, ICC kamu mau bawa ke pengadilan. Kamu nggak mengerti karena bangsa ini punya kesaksian. Nanti dipermalukan. Ya Tuhan sedang melakukan hal ini. Jadi kita melihat semua ini harus di dalam pemahaman profetik. Satu ketika dari mana itu? Di PBB ya. Ya. Ya, dari utusan dari mana? Perwakilan dari mana? Yang ada videonya kita pernah tampilkan. Ya, ya, ya. Orang naik ngomong lalu Parlemen Turki. dari parlemen Turki muncul di PBB. Di PBB kan? Di PBB bukan? Oh, di parlemen Turki ya. Iya. Pertemuan. Turki. Mau bicara jelek terhadap bangsa Israel, Ya. mati di tempat. Ya. Ngeri kan? Nah, saya nggak tahu ya. Cuma Tuhan yang tahu. Tapi yang terjadi dengan Iran. Kalau kita lihat, Iran adalah satu negeri, bangsa, satu nation yang betul-betul benci sama Israel. Ya. Ya saya nggak tahu. Kalau memang Tuhan yang membuktikan seperti pada waktu di Turki, berusaha meremehkan nama Tuhan. Ingat loh, bangsa Israel itu ada nama Tuhan di dalamnya. Nggak bisa diapa-apain. Tapi waktunya akan tiba, di mana sudah ada nubuatan. Setiap lutut akan bertelut, Yes. telinga akan mendengar, mulut akan mengaku. Ya. Dialah Tuhan. Ya itu setan yang benci. Tapi sayangnya, kasiannya, setan pakai manusia. Supaya manusia itu banyak yang hancur. Ya. Jadi apa peran orang Kristen? Kita harus berdoa. Berdoanya gimana? Pertama-tama, kiranya perlindungan Tuhan ada pada bangsa Israel. Bukalah mata bangsa Israel supaya mereka pada akhirnya mengerti bahwa pada mereka ada nama Tuhan. Supaya mereka mengerti Tuhan yang mana yang mereka nantikan. Karena mereka menantikan Mesias. Ya. Tuhan yang mana yang telah dibukakan kepada kami. Dialah Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Tapi harus bangkit. Ya. Kenapa? Dia harus masuk dalam Torah. Torah tuh gigi ganti gigi. Jadi dia menggantikan kematian, kebinasaan kekal. Supaya kita memperoleh keselamatan juga yang kekal. Jadi kita berdoa supaya Tuhan beri perlindungan. Supaya mereka dibuka matanya. Supaya mereka tahu bahwa yang mereka nantikan. Sekarang lihat di YouTube. Banyak sekali rabi-rabi lagi ngomong tentang kedatangan Mesias. Sampai ada satu pengusaha Israel yang namanya siapa tuh? Saya dapat nama depannya. Solomon siapa gitu. Yang sedang mau buat film tentang searching for Messiah. Mencari Mesias. Ya saya di Instagram ini saya ketik juga. Karena dia kasih pengumuman dia akan buat film judulnya Searching for Messias. Mosiah. Dan saya tulis, kan banyak yang komen tuh, netizen komen. Beberapa udah komen tapi saya tambahin lagi. The Messias that you are waiting according to Isaiah 53. Mesias yang kamu tunggu sesuai dengan Yesaya 53. Itulah yang harus kamu ketahui. Namanya Yeshua HaMashiach. Ya udah ngomong. Jadi memang sekarang semua sedang rabi-rabi, talmidim, orang-orang yang belajar, orang-orang yang belajar Torah gitu. Ya. Mereka semua sekarang diarahkan untuk mempersiapkan diri menantikan Mesias. Jadi berarti waktu udah dekat. Karena peaknya pada waktu nama Tuhan semakin dimuliakan, disitulah Tuhan akan memperkenalkan diri. Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang sebenarnya? Jadi excited. Kedua,
setelah orang Kristen berdoa buat bangsa Israel, kita harus melihat diri kita juga. Karena nama Tuhan yang ada diperkenalkan kepada bangsa-bangsa lain lewat pribadi Yeshua, kita pun harus tahu bahwa kita jangan main-main, kita jangan sembarangan. Karena Tuhan sedang membela namanya nih. Namanya sedang dikuduskan. Itu juga penggenapan Yeskel 37. Ya. Nah, para scholars, para pemimpin melihat Yeskel 38 dan 39. Tapi di Yeskel 36 ada nubuatan. I will glorify my name. I will sanctify. Yeskel 36 Tuhan akan memuliakan namanya. Yeskel ke-37 tulang-tulang kering yang adalah bangsa Israel akan dibangunkan. Yeskel 38 baru istilahnya perang Gog dan Magog. Jadi kita harus lihat secara berurutan. Kalau kamu mau lihat, orang sekarang ngomong tentang Gog dan Magog, jangan-jangan ini perang dunia ketiga gitu dengan ada seperti ini. Tapi kita harus lihat kronologinya. Yeskel 38, 39 itu berbicara tentang Gog dan Magog yang menuju kepada perang dunia ketiga. Tapi sebelum Yeskel 38, ada Yeskel 37. Tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering ini kebangkitan betul-betul Israel. Israel harus betul-betul masuk kepada betul posisi mereka. Mereka sebagai pohon zaitun, mereka sebagai pohon anggur, mereka sebagai pohon ara. Mereka harus masuk kepada kepenuhannya. Tapi sebelumnya di Yeskel 36, Tuhan juga ngomong, I will glorify my name. Aku akan menguduskan namaku. Jadi ini berjalan menurut saya, pengamatan saya, dari Yeskel 36 sampai ke Yeskel 37, ini berjalan hampir bersamaan. Karena memang kalau lihat timeline profetik, nama Tuhan harus ditinggikan. Nama Tuhan ditinggikan. Lalu Israel mulai hidup kembali dari tulang-tulang kering. Sebab nama Tuhan ditinggikan. Berarti orang Israel mulai menyadari bahwa mereka perlu berseru kepada Tuhan. Hashem Adonai yang namanya telah diperkenalkan melalui pelayanan Paulus. Itu harus segera bangsa Israel tahu. Baru ketika persiapan Gog dan Magog, kita bisa lihat Yeskel 38 dan 39. Bagaimana pembelaan Tuhan atas bangsa Israel. Jadi kita lihat kronologi profetiknya nih. Kita ada di countdown untuk apa? Nama Tuhan diperkenalkan kembali. Itu Yeskel 36. Yeskel 37. Tuhan mengembus kembali tulang-tulang kering itu. Sehingga mereka akan bangkit. Dan mereka akan bangkit terserak menjadi satu tentara dengan nama Tuhan di atasnya. Di situ dikatakan nama Tuhan akan ada di atas mereka. Baru 38. Mereka ready. Ketika Gog dan Magog mulai menyerang mereka, mereka sudah punya pengenalan akan Tuhan. Di situ itu tight ya. Tight itu apa? Ketat sekali. Di situ ketat sekali itu perjalanan. Nah, berarti itu juga timeline yang cepat sekali, di mana seluruh kebenaran yang berhubungan dengan nama Tuhan itu harus segera kita hidupi. Dengan kata lain, saya selalu ngomong di komunitas bahwa saat yang bersamaan dengan bangsa-bangsa lain yang Tuhan sudah perkenalkan nama Tuhan, itu harus termanifestasi dalam kehidupan orang percaya, sehingga kalau berbicara tentang the Son of God atau sang putra dari Bapa itu, di mana nama Bapa telah diberikan kepada anaknya, berarti waktu yang sangat cepat sekali keputraan Yeshua harus segera tercetak dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini yang bagian kedua. Ketika orang Kristen berdoa untuk bangsa Israel, sekarang orang Kristen harus lihat dirinya. Sudahkah nama Tuhan tercetak dengan benar? Sudahkah kita dibangun di atas fondasi Yeshua sebagai Son, Yesus sebagai putra? Harus dilihat itu. Baru nanti kita akan lihat rentetan ini cepat sekali. Karena waktunya memang dipercepat, Alkitab katakan. Kita akan lihat cepat sekali. Nama Tuhan itu sekarang akan menjadi nama yang harum. Orang-orang mulai berbicara tentang hal ini. Sosial media mulai berbicara tentang hal ini ya. Kita lihat di sosial media, kita lihat di Instagram, kita lihat di TikTok. Sekarang orang mulai nama Tuhan mulai didengar. Nama Tuhan menjadi satu nyanyian-nyanyian. Karena memang kita masuk kepada penggenapan nama Tuhan. Berarti kalau nama Tuhan harus ada kesaksian tentang orang-orang yang ada nama Tuhan. Siapakah orang-orang yang punya nama Tuhan? Itu yang kalau saya sebut di komunitas kita, the sons, para putra. Itulah orang-orang yang harus
The son, they're the ones that bear the name. Mereka adalah orang-orang yang ada nama Tuhannya atas kehidupan mereka. Ini jadi waktu cepat sekali. Makanya kita harus ngerti kita di mana, melihat diri kita bagaimana. Sebab nggak bisa ditahan waktu Tuhan bergerak cepat. Countdown ya sedang berlangsung sesuai apa yang kita lihat sekarang ini. Gitu ceritanya. Wow, ini saya percaya Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan tayangan ini pasti Anda menangkap sesuatu yang baru ya, insight yang baru, pewahyuan bahkan yang baru tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tadi yang sudah dijelaskan detail oleh Pak Timi bahwa ini berarti bisa dikatakan bukan waktu yang main-main ya Pak. Bukan waktu yang main-main untuk kita. Tidak ada waktu lagi untuk kita menghabiskan waktu dengan sia-sia. Justru kita harus benar-benar memperhatikan kita sudah dari posisi di mana nih. Karena benar bagi Tuhan aja satu tahun, kalau kita kan cukup lama ya, 1000 tahun gitu ya. Bagi Tuhan 1000 tahun itu seperti kayak satu hari, dikatakan kan seperti begitu. Nah, tetapi kalau kita melihat dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, berarti kita sendiri perlu benar-benar menyelaraskan, bahkan bukan hanya menyelaraskan, kita perlu juga mengetahui atau mengerti tentang pewahyuan keputraan ini. Pewahyuan keputraan, karena nantinya yang ujungnya ya memang adalah Yeshua, sang putra itu. Yang akan dinyatakan di atas Israel dan bahkan atas bangsa-bangsa. Wow. Tapi kalau melihat kondisi yang ada nih, tadi yang seperti yang Bapak jelaskan, apakah kita percaya bahwa pemulihan Tuhan sedang lakukan gitu Pak? Di tengah segala situasi yang sepertinya kayak no hope gitu, tidak ada harapan sepertinya. Kan kalau konflik ini terjadi terus-menerus, pasti harga minyak bakalan naik Pak. Pasti juga harga fluktuasi nilai dolar juga terhadap nilai mata uang yang lain kan pasti akan menekan gitu ya, menekan nilai mata uang negara-negara lain termasuk rupiah. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya Pak? Atau memang ini apakah secara paralel gitu, bersamaan gitu ketika situasi yang genting kayak begini, tetapi Tuhan melalui rohnya melakukan pemulihan itu, bagaimana Pak? Ya, saya kan sudah sampaikan bahwa ini kan kronologi profetik yang harus dilihat. Ya. Dan Tuhan kan mau supaya kita semua ikut dia dalam kronologi profetik bahwa apa yang sedang terjadi sekarang ini masuk kepada penggenapannya. Mulai saya katakan tadi, kalau kita mau lihat kronologi profetik, kita juga bisa lihat apa yang tertulis dalam kitab Yeskiel dan Daniel, Yoel, itu banyak sekali berbicara tentang kronologi profetik ya. Di dalam Yeskiel 36 tadi saya sudah katakan God is sanctifying the name ya. Tuhan sedang menguduskan namanya. Di dalam Yeskiel 37 mulai perhatian Tuhan kepada tulang-tulang kering, dia nggak boleh kering di situ. Berarti Tuhan mulai melihat bangsa Israel harus muncul. Itu Yeskiel 37 only for Israel ya. Baru Yeskiel 38. Nah, kalau kita ikuti kronologinya, maka kita tahu posisi kita di mana. Bagaimana kita juga menjadi bangsa-bangsa yang punya akar iman dari sana. Kita juga masuk di dalam timeline, artinya kalau kita udah percaya kepada Yesus, bukan cuma percaya kepada Yesus, kita harus pun lihat. Sebab bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi orang yang masuk di dalam identitas. Nah, ini yang harus kita perhatikan buat kita sendiri sebagai orang percaya itu gimana. Karena waktu gak bisa ditunda, bahkan justru waktunya dipercepat. Ya. Waktunya dipercepat, malah cepat terjadi. Kalau lihat di dalam beberapa pembahasan, tapi ini nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar oleh orang Kristen sendiri ya, bahwa di dalam tahun-tahun Ibrani itu ada namanya the missing years. Jadi ada tahun-tahun Ibrani yang mungkin missingnya itu sekitar menurut mereka sekitar 160-an tahun hilang. The missing years. Nah, bayangkan kalau kita ada di 5784, kehilangan 160 sekian. Sebenarnya bukan di 5784 sudah. Ya, 58 sekian. Berarti, tapi gini, kalau kenapa sampai terjadi itu dibahas loh. Karena setan takut penggenapan kitab Daniel ya. Penggenapan kitab Daniel itu Daniel, Yeskiel, tiga kitab
Yoel, Daniel, Yeskel itu berbicara tentang masa depan. Jadi beberapa orang yang mungkin berusaha mengaburkan tahun-tahun Ibrani, menghilangkan tahun-tahun Ibrani supaya jadi kabur, ini di mana? Tapi justru ketika tahun-tahun itu dihilangkan, justru malah dipercepat. Justru malah dipercepat ya. Misalnya gini, waktunya dari tahun 0 sampai tahun 2000 misalnya. Tapi kalau dihilangin misalnya kita sudah ada di tahun 1700 gitu ya. Yang seharusnya 1800 tinggal 200 lagi mas tahun 2000. Dihilangkan 100. Jadi seolah-olah kita masih di 1700 padahal sudah 1800. Itu malah makin dekat sebenarnya. Makin dipercepat gitu. Kita udah bilang sih sekiranya tidak dipercepat waktunya, tapi bagaimana Tuhan mempercepat waktu? Ternyata beberapa orang dari kaum saya mau katakan kaum globalis, mereka yang berusaha menghilangkan tahun-tahun Ibrani itu. Namun justru itu malah mempercepat. Kalau itu malah mempercepat berarti betapa seriusnya perjalanan hidup kita. Kita tidak boleh main-main, kita tidak boleh ragu-ragu. Kalau kita betul-betul berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan, dibangun lewat tahun-tahun Ibrani, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan menjadi mantap. Maka akhirnya yang tadi saya katakan tadi, seluruh kebenaran kalau tergenapi, cetak biru tergenapi, identitas tercetak, nama Tuhan menjadi identitas keputraan Yeshua. Kalau dia sudah tercetak atas kita akan memasuki fase di mana sebagaimana apa yang Yeshua perbuat dengan tanda-tanda ajaib, Tuhan masih menyisakan tahun-tahun di mana kita akan mengerjakan hal-hal yang ajaib ya di dalam countdown ini. Jadi masih kita akan bangsa-bangsa akan terus, malah revival itu makin seru. Hal-hal yang dahsyat, yang supranatural itu makan digenapi. Kenapa? Ini berhubungan dengan nama Tuhan dan identitas yang akan dinyatakan karena nama Tuhan. Ya. Betul. Begitu, itu yang saya jelaskan supaya kita paham. Ya. Oke, berarti garis bawahnya adalah mengenai pemulihan ini berarti berhubungan dengan identitas, gitu ya Pak? Ya. Nah, ini mungkin bisa dikatakan seperti konfirmasi nih Pak, karena baru-baru ini ada berita bahwa ada sekitar 12.000 orang dibaptis di California. Itu kerjasama antara Sean Fiuk, salah satu penyanyi rohani Kristen di sana, bersama dengan Saddleback Church. Itu adalah dulunya gereja Rick Warren, dan juga ada Zoe Church, dan ada beberapa gereja gitu. Termasuk cukup besar katanya, sangat besar di California. Dan ada beberapa banyak lagi report tentang hal itu di beberapa pelosok di Amerika. Bahkan saya juga percaya sih di beberapa negara juga bahkan gitu. Hanya tidak terreport aja. Mungkin itu bisa dikatakan sebagai konfirmasi ya bahwa ini adalah waktu-waktu ketika di satu sisi sepertinya musuh mencoba menghilangkan atau memojokkan Israel, tetapi di sisi lain bagaimana Roh Kudus juga bekerja dengan luar biasanya. Iya dong. Jadi kalau mengikuti kalender profetik yang setan mau buat apapun ya tidak bisa keluar dari agenda Tuhan. Iya. Paham? Jadi setan itu ternyata hanya mainannya Tuhan. Jadi mainannya Tuhan justru untuk menggenapi rencana Tuhan. Dia tidak bisa keluar dari batasan itu. Berarti semakin gencar setan menyerang, melakukan propaganda, maka mereka justru semakin mempercepat. Kan tadi kita udah baca di Keluaran, Tuhan ngomong, Firaun, aku membiarkan kamu hidup. Semakin kamu menekan keras, semakin namaku akan dimasyhurkan di seluruh bumi. Firaun kan makin keras. Yang makin dimasyhurkan akhirnya terlepaslah bangsa Israel. Jadi ini harus kita tangkap, pesan Tuhan itu memang dahsyat. Jadi apapun yang terjadi kita berkata terima kasih Tuhan, Engkau sedang mempercepat, Engkau sedang memperkenalkan, mempermuliakan namamu, dan pada kami ada nama Tuhan. Karena Yeshua pun sebelum dia naik di kayu salib di Yohanes 17, dia berdoa, Father glorify your name. Bapa permuliakanlah namamu. Dan Bapa bilang begini, aku telah mempermuliakannya dan aku akan mempermuliakannya lagi.
Nah, kapan? Inilah dia kronologinya. Kitalah ada di era di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Tentu pertama-tama nama Tuhan itu sudah ada pada bangsa Israel. Yeah. Yang kedua, nama Tuhan ada pada setiap orang percaya yang mengerti dan bersungguh-sungguh, yang juga bergerak di dalam timeline waktu penggenapan, countdown of prophecy, di mana nanti Yeshua Mesias akan menyatakan dirinya. Wow, ya. Wah, ini pasti Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan tayangan ini pasti Anda melihat ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Justru sebenarnya kita seharusnya semakin excited ya Pak. Harus ya, iya. Kita, tapi tentunya ini dari angle, dari perspektif, kita harus punya perspektif atau angle dari timeline, dari waktu Tuhan, bukan dari apa yang terjadi di bumi ini aja. Kalau tidak, kita pasti akan terintimidasi. Tapi kalau kita melihat dari timeline, dari waktu Tuhan, wow, ini waktu-waktu yang luar biasa sebenarnya. Tinggal sebenarnya bagiannya kita adalah menyelaraskan. Ya. Jadi saya pernah Roh Kudus menaruh satu insight di dalam hati saya. Lalu saya berdoa, Roh Kudus seperti bilang, you must pray di dalam dekade P ini. Kamu berdoa di dalam dekade P, dan dekade P ini sudah ada di dekade yang 84 ya. sampai masuki dekade 90, dekade baru. Ya. Dan masa dekade P ini sampai selesai sampai 5790, di mana di sini Roh Kudus katakan dia mau supaya setiap orang percaya menangkap perkataan Tuhan, menangkap perkataan Tuhan, menangkap dibangun di atas kebenaran yang adalah perkataan Tuhan yang keluar dari mulutnya, supaya kita betul-betul mempersiapkan diri, di mana akhirnya Tuhan melihat bahwa melalui kitalah nama Tuhan akan dimuliakan. Melalui kitalah banyak hal-hal yang ajaibnya akan Tuhan nyatakan, yang akan Tuhan wujudkan. Tapi kita harus ikuti proses di mana kita dibangun di atas kebenaran yang dibukakan dari perkataannya. Jadi ini tidak boleh menjadi era yang santai. Ini harus menjadi era di mana kita bersungguh-sungguh supaya apa yang disampaikan itu betul-betul kita alami di dalam hidup kita. Sekarang kalau udah 5784 berarti tinggal berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Ini masa yang di mana kita harus bersungguh-sungguh. Itu timeline yang serius. Dan di tengah-tengah perjalanan kita kan lihat banyak hal-hal yang menyesatkan yang mau masuk, banyak hal-hal yang menyimpang, banyak hal yang kenapa? Karena setan mau mengalihkan perhatian. Jadi muncullah pengajaran-pengajaran yang sesat, muncullah doktrin-doktrin yang ngawur. Kenapa? Supaya orang tidak bisa berjalan masuk di dalam timeline Tuhan dan dibangun di atas pengenalan Tuhan yang benar. Karena apa? Kalau setan berhasil membuat orang tidak fokus, bagaimana nama Tuhan dipermuliakan? Tuhan mau mempermuliakan namanya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memberi diri mereka dibentuk dan dibangun. Kalau enggak, ya bagaimana nama Tuhan dipermuliakan? Dan agenda Tuhan kan nggak bisa menunda, berjalan terus. Jadi excited kalau kita ikuti betul. Kita lihat, setan mau berbuat apa sih? Dia ada di dalam batasan, dia nggak bisa keluar dari itu. Semakin dia gencar, semakin kita bisa lihat bahwa nama Tuhan itu segera dimuliakan. Revival besar justru malah segera sedang akan terjadi, justru malah. Iya, betul. Iya. Ya, wow. Kalau kita perhatikan dengan apa yang sedang terjadi ini Bapak Ibu, kita seharusnya lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi ini juga mungkin poinnya Pak. Salah satu yang perlu kita perhatikan bahwa kita perlu mengerti tadi seperti yang Pak Timi katakan bahwa Tuhan akan melakukan semuanya itu. Pemulihan itu, kalau orang itu benar-benar mau dibangun. Nah, berarti kita harus memperhatikan kita dibangun di atas dasar apa. Iya Pak ya, betul ya. Kita harus memperhatikan fondasi kita nih benar perkataan Tuhan atau Yeshua Masih Yesus Kristus atau yang lain. Seperti Paulus juga katakan di dalam Korintus, dikatakan bahwa aku telah meletakkan dasar yang lain, yaitu Yesus Kristus, Yeshua Masih. Entahkah kamu nanti di atasnya bangun dengan jerami, kayu dan sebagainya, kan ibaratnya kata Paulus dengan bahasa saya, ya itu urusan kalian, tapi saya udah bangun ini gitu, fondasinya. Waduh, ini berarti ini bisa dikatakan seperti kayak selain Tuhan di dalam ini Pak, saya jadi teringat di Efesus ya itu kalau nggak salah. Di Efesus dikatakan bahwa kamu ini seperti bangunan dari Tuhan, di mana kamu nanti akan menjadi bangunan yang rapi tersusun. Rapi tersusun dan Tuhan nanti tinggal di dalamnya. Itu berarti akan... Kan harus dibangun, berarti sebelum Tuhan tinggal dibangun dulu. Dibangun dulu. Iya.
Berarti ini bisa dikatakan secara profetik juga ini adalah masa-masa pembangunan spiritual. Betul. Dan polanya kan ada. Iya. Ya. Seperti kalau seorang insinyur ya atau kontraktor ya, dia mau bangun kan udah ada blueprintnya. Blueprintnya betul. Kalau dibangun sembarangan nggak bisa. Ini blueprintnya bangunnya seperti ini nih dibangun. Nah blueprintnya kita semua tahu. Blueprintnya adalah Yeshua. Yeshua, ya disebut batu penjuru. The sonship of Yeshua. Ya. Batu penjuru. Jadi ya ini polanya. Jadi makanya ini era di mana kalau kita memberi diri kita dibangun, bangunnya gimana? Udah ada kok polanya. Tinggal kita mau ikut apa enggak. Nah, kalau orang tidak mengikuti pola, bagaimana Tuhan tinggal di situ dan bagaimana nama Tuhan dimuliakan. Nah, jadi begitu. Jadi wow, ini penting dan dahsyat tentang lagi-lagi arahnya kemana? Keputraan. Arahnya ke situ. Karena bisa dikatakan apa yang sedang terjadi di Israel ini ibaratnya nanti akan memuliakan dia dan semua bangsa nanti akan melihat bahwa ada dia. Jadi kalau kita lihat persoalan itu begini, Tuhan itu mau mempermuliakan namanya tidak hanya melalui bangsa Israel, Ya. harus juga melalui bangsa-bangsa yang dia tebus. Ya. Nah, artinya kalau kita ngomong kasihan Israel nungguin kita, kan nama Tuhan mau dipermuliakan, kita bersama-sama dengan bangsa Israel, bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa itu jadian mereka harus mereka lalui ini. Makanya kita harus cepat bertumbuhnya. Karena ketika nama Tuhan dimuliakan, itu bersamaan pada bangsa Israel dan pada kita yang percaya. Iya. Ini berarti yang dikatakan dalam Efesus sebagai manusia baru. Iya, satu manusia baru. One new man. Ya, itu dia. Wow. Wah, itu nanti kita bahas lagi, Pak. Nah, itu panjang sih. Itu panjang, boleh. Tapi untuk episode kali ini, Pak, kira-kira nasihat Bapak ataupun juga mungkin pandangan Bapak yang bisa sebagai kesimpulan dari apa yang kita bicarakan? Ya, kita harus mulai menyadari bahwa ternyata Tuhan serius ya dengan bangsa Israel ya. Ternyata Tuhan betul-betul, kita udah lihat nih, ini baru pre nih, dia mau memperkenalkan namanya. Jadi bangsa-bangsa lain hati-hati aja gitu ya. Jangan salah ngomong, jangan salah ngucap, karena kalau udah waktunya di mana Tuhan mempermuliakan namanya, itu ibaratnya tuh para malaikat sedang menyiapkan karpet merah untuk nama di atas segala nama dimuliakan. Jadi sebelum nama di atas segala dimuliakan, karpet merah lagi digelar nih, para malaikat lagi bekerja nih luar biasa demi namanya. Jadi waktu bangsa Israel keluar, Tuhan pernah ngomong begini, hati-hati loh. Aku mengutus malaikat yang ada namaku di situ. Yeah. Jangan main-main, ada malaikat dengan namaku. Kalau kamu main-main dengan, kamu akan dihajar. Itu karpet merah untuk nama. Sekarang karpet merah itu digelar lagi. Pelayanan malaikat yang berhubungan dengan nama Tuhan itu sekarang sedang ada lagi. Nah, gimana? Kita harus hati-hati juga sebagai orang Kristen. Jangan sembarangan dengan hidup kita. Mari kita bersungguh-sungguh. Karena pada kita pun ada nama Tuhan toh. Jangan sampai nama Tuhan itu bukannya dimuliakan tapi dikacaukan oleh kelakuan kita sendiri. Kita pun harus berdoa, Tuhan, aku mau serius. Aku mau supaya nama Tuhan lebih mulia. Lalu ya tentu seperti biasa kita berdoa untuk bangsa Israel, kita berkati mereka. Karena waktunya makin lama makin seru. Makin lama makin seru dan makin lama makin dahsyat. Yes, itu dia. Saya jadi teringat kalau dalam film-film yang dibuat oleh Hollywood, biasanya jagoannya kalah dulu, Pak. Tapi nanti habis itu jagoannya kalah. Ya, film Hollywood kalah dengan ini lebih lebih dramatik, lebih sinematik, lebih suspense. Nggak tahu ininya kemana gitu, tiba-tiba ada. Tapi kan kalau dari ini saya udah deg-degan. Iya, betul. Yang di Turki tiba-tiba habis habis di forum. Ini kan jadi deg-degan. Aduh Tuhan. Iya, betul. Tuhan. Gitu. Aduh. Ya, Bapak Ibu, ini adalah topik yang seru sih sebenarnya kalau kita mau bicarakan lebih jauh lagi ya. Jadi lagi ini. Ini kan ngomong tentang countdown. Ya. Kamu mau terima atau kamu tidak terima. Ya. You believe or you don't believe. Countdown is counting. Ya kan? Betul. Lu mau percaya atau lu nggak mau percaya, waktu Tuhan sedang countdown. Betul. Jadi you better believe, itu dia. Betul. Daripada kamu nggak percaya menjadi penghujat malah penyindir. Aduh, kamu percuma. Jadi lebih baik kamu ada di sisi orang yang mengikuti countdown, di mana kita menyelaraskan diri. Itu lebih bagus daripada kamu nggak percaya. Yang rugi kamu, karena countdown itu ketika dia mulai hitung mundur itu banyak hal-hal yang akan terjadi yang berhubungan dengan namanya dimuliakan. Namanya, iya betul. Nah itu dia.
Wow, ini pasti kita masih menantikan lagi Waduh, update tentang Israel nih Pak. Iya. Karena banyak sekali pasti akan ke depan nih. Iya. Seperti kalau skenario bisa dibilang plot twistnya gitu. Banyak sekali gitu. Tapi yang pasti ujungnya memang nama Tuhan dimuliakan. Oke, Bapak Ibu. Demikianlah Eyesight Insight Podcast kita hari ini yang berbicara tentang Israel and End Time Countdown. Kita nanti akan membahas lebih lagi tema-tema yang lain yang tentunya akan membuat kita semakin mengerti dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi dihubungkan dengan waktu Tuhan, dengan pandangan secara profetiknya, tentunya dengan kebenaran firman, supaya kita tidak salah posisi ya Pak, tidak salah juga melihat gitu, dan kita tetap berjalan di dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan, di dalam countdown, di mana situ akan ada banyak pemulihan yang terjadi bagi kita. Oke. Sampai berjumpa lagi di dalam Eyesight Insight Podcast berikutnya. Saya undur diri, saya Michelle Williams dan juga Bapak Timothy Parengkuan. God bless. God bless.